Halo anak-anak semuanya. Baik, selamat datang di pembelajaran kita yang pertama kali melalui media online YouTube. Khusus kamu anak 10 IS, kita akan belajar materi pertama, yaitu tentang persamaan linear satu variabel, atau sekarang namanya yaitu persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Nah, sebelum itu Pak akan perkenalkan buku kita dulu. Pak akan menggunakan buku ini, Kurikulum 2013 penerbit Erlangga, yang pengarangnya Sukino, begitu ya. Ini contohnya. Semua latihan soal dan materi Pak akan ambil dari buku ini. Baik. Bagi kamu yang berminat, silakan mau beli sendiri atau cari-cari di internet juga mungkin kalau ada. Oke, kita akan mulai. Judul kita yang pertama yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Misalnya persamaan linear itu diberikan persamaannya A pangkat X tambah B sama dengan C. Maka kita akan mencari persamaannya atau anggota himpunannya. Sebenarnya yang kita cari itu adalah berapa nilai si X. Ini berapa nilainya, ini yang kita cari X gitu namanya. Nah, ini kalau kita ubah menjadi, kalau kita lanjutkan, nah ini menjadi A pangkat X sama dengan B nya pindah jadi C kurang B. Kita lanjutkan lagi sehingga kalau tinggal X menjadi C dikurang B per ya. Nah, ini contoh-contohnya, ini hanya definisinya saja. Nanti untuk pengaplikasiannya, penggunaannya bagaimana, kita akan pelajari di setelah ini. Baik, contoh. Contoh 1, 3x kurang 7 sama dengan 14, sama dengan sifat yang tadi. Karena kita cari x nya, x jadi tandanya, maka ini kita akan ubah menjadi 3x sama dengan 14. Ini kan min 7. Nah, ini min 7, kalau pindah ke sebelah menjadi apa? Positif 7. Sehingga kalau kita jabarkan lagi menjadi x sama dengan 14 ditambah 7 per 3. 14 ditambah 7 adalah 21, maka ini 21 per 3, sehingga menjadi 21 bagi 3 adalah 7. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa X adalah 7, atau HP nya adalah 7. HP nya adalah himpunan. Oke, ini contoh yang pertama. Kita coba lagi contoh yang kedua. X kurang 9 sama dengan 4x tambah 5. Contohnya seperti ini, 3x kurang 9 sama dengan 4x tambah 5. Ingat, kita kelompokkan. Nah, ini kan ada x, di sini ada x, di sini ada angka, kita angkat biar lebih terarah. X nya kita satu kelompokkan di sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan, gitu ya. X pindah, berarti yang pindah yang mana? 4x ya. Di sini positif, berarti kalau dia pindah ke kiri yang menjadi min 4x sama dengan sisa masih ada angka 5. Ini min 9, kalau pindah ke kanan berarti menjadi 9 ya. Selanjutnya adalah 3x kurang 4x menjadi min x. 5 tambah 9 menjadi 14. Nah, ini kan kalau pindah ke sebelah, jadi kalau kita sama-sama dikali min, makanya jadi min kali min jadi positif, min kali 14 min 14, sehingga kita kesimpulkan menjadi x adalah min 14, atau himpunannya adalah min 14. Nah, itu contoh-contoh yang kedua. Contoh yang ketiga,
Ini contoh yang ketiga. Nah, caranya adalah kita harus teliti. Yang pertama, kita kalikan satu persatu ini dalam kurung, sehingga kalau kita kalikan satu-satu menjadi 2 kali T, jadi 2T. 2 kali plus 3 menjadi plus 6, sama dengan 5 kali T, 5T. 5 kali min 1, min 5. Min 7 kali T, min 7T. Min 7 kali min 3 menjadi positif 20. Selanjutnya yaitu kita kelompokkan yang TT-nya. Jadi ini adalah 2T, ini positif menjadi apa di sini sebelah kiri 5T. Ini juga min 7T pindah ke sebelah kiri menjadi positif 7T. Habis dari sebelah kanan, sekarang kita bersama dengan kita tulis dulu sisanya min 5 tambah 21. Ini positif, kalau pindah ke kanan jadi min 6 gitu ya. 2T kurang 5T berarti min 3T. Min 3T tambah 7T menjadi positif 4T gitu ya. Atau Pak Epi akan jawab satu. 2T kurang 5T menjadi min 3T plus 7T. Min 5 ditambah 21 menjadi positif 16 dikurang 6 ini ya. Min 3T ditambah 7T, utangmu 3, uangmu 7, sisanya menjadi uang kembali 4T begitu ya. 16 kurang 6 10, sehingga kalau kita simpulkan bahwa ini menjadi T sama dengan 10/4, atau kalau kita sederhanakan menjadi 5/2 atau menjadi 2,5. Berarti himpunannya adalah HP menjadi 2,5. Oke, ini contoh yang ketiga. Selanjutnya masih ada contoh-contoh yang lain. Silakan kamu cari sendiri di YouTube, di internet ada banyak contoh-contoh di YouTube atau di internet. Kamu pelajari sendiri. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan buka Google Class. Di situ ada tugas. Silakan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan nanti pada pertemuan Zoom yang akan kita lakukan pada pertemuan minggu depan, begitu ya. Silakan catat-catat apa yang menjadi pertanyaan, apa yang kurang dimengerti, sehingga ketika kita pertemuan Zoom kamu bisa tanyakan dan Pak bisa jelaskan ulang. Demikian materi kita hari ini, SPLDV. Simple sekali, tapi kalau kamu tidak belajar di rumah maka akan sangat sulit, apalagi tentang bagaimana memindahkan negatif ke kanan menjadi positif, positif dipindahkan ke kiri menjadi negatif, pembagian, perkalian dan sebagainya. Untuk itu silakan perkuat matematika dasarmu, belajar baik-baik dari rumah. Demikian hari ini, sampai jumpa minggu depan. Shalom.